Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawwil azim, ar-raufur rahim, dzul quwwatil matin, yahdi bil haqqi wa yahkumu bil adli wa huwal hakimul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi azmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sahabat-sahabat, salam kebahagiaan, salam hangat dari saya, dari channel Nur Fuad Family. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur kita senantiasa terus diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sholawat itu kita mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Mari kita bersolawat bersama. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'ana bi barakatihi wahdina husna bihurmatihi. Rabbi fanfa'ana bi barakatihi wahdina husna bihurmatihi. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita lantunkan kita senantiasa mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kali ini saya akan mencoba sharing tentang hikmah. Kita mungkin sering bicara atau sering menyampaikan, ya mudah-mudahan ada hikmah di balik semua kejadian. Ya mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan, atas kesalahan kita mendapatkan hikmah dari apa yang kita perbuat. Lalu sebenarnya apa sih yang dikatakan hikmah itu sebenarnya? Sahabat-sahabat, hikmah itu bisa dikatakan kebijakan. Hikmah atau wisdom, kata bahasa Inggrisnya, adalah pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang atas suatu kejadian. Tapi hikmah juga bisa dikatakan keselarasan antara apa yang disampaikan dengan yang kita perbuat. Oleh karena itu, marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan kita hanya bisa ngomong. Saya juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan saya cuma bisa ngomong. Jangan-jangan kita semua cuma ngomong belaka, sehingga kita sering mengatakan teori itu mah. Mudah-mudahan kita berlindung dari hal tersebut, dan itu pun sebagai sebuah upaya agar kita mendapatkan teori tentang kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua, saya, sahabat-sahabat, bersama-sama merangkai gerbong kebaikan, kemudian kita bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama pulang ke tempat keabadian
dengan senantiasa dihiasi dengan kebaikan. Sahabat-sahabat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Luqman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 12 yang disampaikan, walaqad atayna Luqmana hikmata, kata Allah, dan sungguh aku telah memberikan hikmah kepada Luqman, anishkurillah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi bersyukur, sahabat-sahabat, lagi-lagi bersyukur. Bersyukurlah, marilah bersyukur kita semua yang anishkurillah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, dan sesungguhnya barang siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa yang kufur kepada Allah, apa salahnya sih? Tidak ada ruginya bagi Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu maha kaya, ghaniyyun, maha hamid, dan yang terpuji. Oleh karena itu, kita bersyukur itu bukan buat orang lain. Kita bersyukur itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ketika kita bersyukur akan kembali ke kita. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sungguhnya dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Oleh karena, sekali lagi, syukur kita bukan untuk orang lain, syukur kita untuk diri sendiri. Dengan syukur kita senantiasa akan menjadi hari-hari kita menjadi pesta kebahagiaan. Coba rasakan kalau sahabat-sahabat sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan. Dan memang itu berat kalau kita tidak dibiasakan. Dan itu harus tertanam di dalam hati bahwa betapa pentingnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada surat Luqman ayat ke-12 tadi. Jadi hikmah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Luqman. Ulama berbeda pendapat bahwa hikmah itu disebut juga nubuwah atau kenabian. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Luqman itu adalah seorang nabi, tapi juga ada ulama yang berpendapat bahwa Luqman itu adalah orang yang soleh, yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, kemudian betapa pentingnya hikmah itu sekali lagi, bahkan menurut Ibnu Jauzi ada dua pendapat di kalangan ulama mengenai pengertian hikmah. Mayoritas ulama berpandangan bahwa hikmah adalah pemahaman atau al-fiqhu fil Islam. Jadi ketika sahabat-sahabat, ketika saya, ketika kita semua, siapapun yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Islam, berarti sesungguhnya dia telah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hikmah itu memang harus diupayakan. Hikmah itu tidak bisa datang sendiri, tapi hikmah itu harus juga ada kemauan dari kita. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah barang siapa yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha qaribun minal muhsinin, sungguhnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin mendekat kepada kita. Sahabat-sahabat, tadi menurut Ibnu Al-Jauzi. Terus yang selanjutnya, mayoritas ulama berpandangan bahwa hikmah adalah pemahaman sekali lagi. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa hikmah adalah nubuwah atau kenabian. Para ulama lalu berpendapat apakah Luqman adalah seorang nabi seperti yang disampaikan tadi? Maka Sa'id bin Musayyib, Mujahid, Qatadah berpendapat bahwa Luqman hanyalah orang yang diberi hikmah dan bukan seorang nabi. Sedangkan Ikrimah berpendapat bahwa Luqman adalah seorang nabi. Namun
Pendapat pertama menyatakan Luqman hanyalah orang mendapatkan hikmah. Itulah yang lebih tepat. Ini diambil dari Al-Jad Al-Masir. Sahabat-sahabat sekalian, lalu apa hubungannya dengan kita selaku manusia tentang hikmah itu? Ini bahwa Syekh Al-Mustafa Al-Adlawi Hafizullah menyebutkan beberapa makna dari kata hikmah sebagai berikut. Yang pertama, hikmah adalah benar ucapan dan perbuatan. Jadi ketika kita telah selaras antara ucapan dan perbuatan, berarti kita sudah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi marilah senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita itu harus upayakan. Yang kedua, hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang layak. Berarti di sini selaras juga bahwa hikmah itu adalah al-adlu. Artinya wa syai'in bi mahalihi, menaruh sesuatu pada tempatnya, menaruh sesuatu pada tempatnya. Itu berarti adalah hikmah. Sehingga sikap hikmah berarti berbicara sesuai pada tempatnya. Sewaktu berbicara keras, maka bicaralah lantang. Maka bicara keras saat waktu berbicara keras berarti itu adalah hikmah. Dan sebaliknya, ketika saatnya kita berbicara keras tapi kita berbicara lembut, itu juga berarti tidak wad'u syai'in malahi, atau tidak, dalam konteks ini berarti tidak mengandung hikmah. Itu yang pendapat yang kedua. Yang ketiga, hikmah adalah pemahaman yang benar. Jadi pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan penjelasan yang baik, itu juga berarti adalah hikmah. Sesuatu pemahaman kita terhadap objek, kemudian pemahaman itu adalah benar, berarti kita sudah mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita, sahabat-sahabat, diberikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan tentang kemampuan intelijensi, tentang EQ, tentang SQ-nya juga. Kemudian apa yang sahabat-sahabat miliki, apa yang kita miliki berupa ilmu pengetahuan, berupa kemampuan segala macam, kemudian kita selaraskan agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, berarti sahabat-sahabat, berarti kita semua sudah mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, hikmah adalah al-fiqhu fil Islam, yaitu pemahaman dalam agama. Demikian menurut Qatadah. Jadi kalau kita sudah memahami ilmu agama secara luas, atau kita memahami ilmu agama kemudian kita mengamalkannya, berarti kita juga sudah mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah adalah as-sunnah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak dari 7 tentang pengertian hikmah yang disampaikan oleh para ulama itu, mudah-mudahan kita bisa menjadikan parameter di posisi manakah kita berada. Apakah kita sudah satu kata dengan satu perbuatan? Apakah perbuatan kita sudah selaras dengan apa yang kita sampaikan? Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nobody's perfect. Tidak ada orang yang sempurna, sahabat-sahabat. Tapi marilah kita berupaya berbuat baik. Marilah kita upayakan berbuat baik sehingga setiap kita menghadapi hari, setiap kita menghadapi jam, kita senantiasa mempunyai agenda tentang kebaikan. Bangun subuh, sahabat-sahabat, tentunya sudah berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita. Kemudian sahabat-sahabat mengambil air wudhu, kemudian sahabat-sahabat berangkat ke masjid, karena di sana tertanam di dalam pikiran sahabat-sahabat bahwa barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar, atau 2 rakaat fajar, atau 2 rakaat sholat subuh adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian berangkat melaksanakan sholat subuh, berarti kita semua insya Allah sudah diberikan oleh Allah hikmah atas apa yang kita miliki berupa pengetahuan, kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan. Sahabat-sahabat, ini adalah sebuah upaya. Tak ada seorang pun yang sempurna.
dari kekurangan dan cacat. Oleh karena itu, marilah kita upayakan dengan bermoto kepada hadis Nabi Muhammad SAW, idza ata'ala ya yaumun la ajrilu fihi ilman farabulika dzalika yaum hatta tulisamsi. Barang siapa yang kita menyongsong suatu hari, kemudian kita tidak bertambah ilmu, yuqarribun Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita senantiasa menggali ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita refleksikan, kita aplikasikan dalam setiap perbuatan kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pasti masih ingat bahwa orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Marilah kita berusaha, marilah kita berusaha semaksimal mungkin di dalam kehidupan dunia ini. Tapi jangan lupa suatu saat bahwa akhir kehidupan kita adalah bukan kematian, tapi akhir kehidupan kita adalah kehidupan yang abad dan abada, kehidupan kita yang selama-lamanya. Ketika kita menyamai kebaikan pada hari ini, maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebaikannya esok kelak di yaumil akhir. Dan sebaliknya, barang siapa yang menyamai kejahatan, menyamai keburukan pada hari ini, ketika kita hidup di dunia yang singkat ini, maka kita semua pun karena keadaan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasannya juga. Oleh karena itu, marilah kita semua berupaya mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah sahabat-sahabat kita akhiri doa dan mohon sahabat-sahabat aminkan, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita. Allahumma ij'al hadzal yaum khairan fi awalihi waj'al hadzal yaum falahan fi awsatihi waj'al hadzal yaum najahan fi akhirih. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari ini kebaikan di awalnya, terus kemudian kebahagiaan di tengah-tengahnya dan kesuksesan di akhirnya. Sahabat-sahabat, sekali lagi, marilah kita berbagi kebaikan. Marilah media ini dijadikan sebagai gerbong untuk merangkai kebaikan, sehingga kita bersama-sama pulang ke tempat keabadian dalam keadaan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada manfaatnya share ke teman-teman, ke sahabat-sahabat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.